Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devita Lusya Putri, Titania Aulia Putri, dan Rodotul Jana Sofa. Kami dari kelas 5 PGSD A8. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dosen pengampu Husni Mubarok MPD. Kali ini kami akan membahas mengenai 1. Tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Di sini kami menjelaskan mengenai masing-masing pengertian dari tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian, hubungan antara penilaian dengan pembelajaran. Apakah ada hubungan antara penilaian dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik? Dan yang ketiga, pentingnya penilaian bagi guru dan peserta didik. Yang pertama, pengertian tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi peserta didik sejalan dengan target penilaian. Itu menurut Jacob dan Cass tahun 1992. Kemudian menurut Faisal, seringkali skor tes ini dipergunakan satu-satunya indikator dalam menilai penguasaan konsep, efektivitas metode belajar, guru, serta aspek lainnya terhadap peserta didik di dalam praktek pendidikan. Padahal dengan menggunakan tes, aspek kemajuan afektif peserta didik kurang terukur sehingga sangatlah penting untuk tidak membuat generalisasi kemampuan peserta didik hanya melalui tes saja. Selanjutnya ada penilaian atau assessment. Istilah assessment diartikan oleh Stiggins tahun 1994 sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar peserta didik atau outcomes. Sementara itu, penilaian diartikan oleh Kumano tahun 2001 yaitu the process of consolidating data which shows the development of learning. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar peserta didik. Dalam hal ini, assessment tidak hanya dapat menilai hasil dan proses belajar peserta didik, akan tetapi juga kemajuan belajarnya. Lalu ada pengukuran atau measurement. Menurut Cheng Losi tahun 1995, yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Measurement atau pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performance peserta didik dengan menggunakan suatu skala kuantitatif atau sistem angka. Sementara itu, alat ukur non-tes terdiri atas pengumpulan kerja peserta didik atau portofolio, hasil karya peserta didik atau produk, dan penugasan proyek serta kinerja atau performance. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran atau pengajaran yang telah dicapai oleh peserta didik menurut Purwanto tahun 2002. Berdasarkan tujuannya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback perbaikan program. Sementara itu, evaluasi sumatif merupakan upaya
menilai manfaat program, dan mengambil keputusan. Hubungan antara penilaian dengan pembelajaran. Penilaian memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama, perlunya standar penilaian. 2. Peserta didik menjadi pembelajar yang baik. 3. Penilaian dan motivasi belajar anak. Dan 4. Reformasi dalam penilaian. Pembahasan yang pertama yaitu perlunya standar penilaian. Agar penilaian berfungsi dengan baik, maka sangat perlu untuk meletakkan standar yang akan menjadi dasar atau pijakan bagi guru dan praktisi pendidikan dalam melakukan kegiatan penilaian. Di sini ada beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu ada peran guru, peran siswa, dan peran sekolah. Peran guru di sini sangat besar dalam menerapkan standar penilaian. Guru perlu memahami dengan baik standar yang sudah ditetapkan, serta mampu menerapkannya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik. Yang kedua, peran peserta didik. Di sini sangat penting peran peserta didik dalam menetapkan standar yang digunakan. Menurut Brown, dalam Harun Rashid dan Mansur tahun 2007 menekankan unsur strategis agar senantiasa sadar akan kekuatan dan kelemahan dengan mengatakan bahwa para peserta didik berhasil menjalankan yang terbaik apabila mereka memiliki pemahaman yang mendalam akan kelebihan dan kelemahan mereka sendiri dan akses dalam menyusun strategi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, penilaian dan motivasi belajar anak. Penilaian dan motivasi merupakan dua istilah yang melekat pada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dan penilaian, motivasi peserta didik akan mempengaruhi belajar peserta didik pula, jika lingkungan atau kondisi mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan dan kemampuan guru untuk menerapkan strategi penilaian yang membuat peserta didik bertanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Kemudian yang keempat, reformasi dalam penilaian. Orientasi penilaian bukan hanya sekedar memberi label nilai, tetapi lebih pada pengumpulan informasi, kenapa peserta didik mendapatkan hasil tersebut. Selain itu, dapat juga diterapkan penilaian untuk belajar atau assessment for learning dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu penilaian yang lebih berorientasi diagnostik kesulitan belajar peserta didik yang nantinya dapat dijadikan sebagai penyeimbang pelaksanaan penilaian sumatif atau assessment of learning yang sekarang sedang dipraktikkan di dunia pendidikan. Kemudian, pentingnya penilaian bagi guru dan peserta didik. Ada beberapa poin di sini, yaitu bagi guru, mengetahui peserta didik mana yang belum paham dan mana yang sudah. Yang kedua, guru dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi peserta didik atau belum. Yang ketiga, mengetahui metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Jika hasil peserta didik kurang memuaskan, berarti metode yang digunakan harus diubah atau perlu diperbaiki kembali. Kemudian yang bagi peserta didik dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. 2. Bila hasilnya memuaskan, akan menyenangkan dan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih.